Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah telah selesai tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Ahmad Mizan Rosadi Abdul Jalil Manan, PSC MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi 1 di kelas kami, yaitu kelas Madin dan Ekstensi tahun 2019, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah. Bertepatan kami adalah kelompok 1 yang akan membahas tentang kewajiban belajar mengajar, bagaimana ayat-ayat yang mendukung, ayat-ayat Al-Quran yang mendukung kewajiban belajar mengajar dan bagaimana tafsirnya. Nanti akan disampaikan oleh saudara pemateri, yaitu saudara Fathur Rozi. Baik, kelompok 1 terdiri dari yang pertama Muhammad Soleh Faruqi, kedua Fathur Rozi, 3 Imam Sahyudi, 4 Firman Cahya Kusuma, 5 Muhammad Sofyan Asari, 6 Muhammad Anis, 7 Muhammad Nurul Abror, 8 Muhammad Rifai, saya sendiri, 9 Muhammad Abdul Rauf, 10 Ma'rifatul Jannah, ini yang paling cantik di grup kami, dan terakhir nomor 11 Bobby Sudarmaji. Ya, demikianlah kelompok-kelompok dari kelompok 1. Baik, kami akan langsung saja ke pemateri. Monggo kami aturkan waktu dan tempat, kami aturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 yang akan membahas tentang tafsir ayat-ayat tentang kewajiban belajar mengajar. Baiklah, kita mulai saja biar cepat. Untuk ayat-ayat tentang belajar mengajar, di sini ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kewajiban belajar mengajar. Sebelumnya kita ketahui belajar mengajar. Belajar adalah mencari pengetahuan, secara Arab artinya ta'allum, mencari pengertian ataupun istifadah, mencari faedah-faedah. Nah, untuk mengajar berarti ta'lim. Ta'lim itu memberikan pengertian atau memberikan pengetahuan. Baik, untuk ayat yang pertama di sini ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di sini jelas saja yang pertama adalah Iqra'. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, usahakan kita membaca dengan bismi rabbikal khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga pengertian tentang Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ini memberikan pengetahuan tentang kita, tentang Allah menciptakan sesuatu tadi. Nah, ada juga ayat yang kedua yaitu surat Al-Ghasyiyah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan seterusnya. Fadzakir innama anta mudzakir ila akhirih. Jadi di sini dijelaskan tentang Allah menyuruh manusia untuk fandur. Fandur itu dari kata nador. Nador itu melihat beserta angan-angan, beserta berangan-angan, memikirkan. Jadi kita disuruh melihat dengan angan-angan tentang bagaimana Allah menciptakan onta. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan ayat selanjutnya. Jadi bagaimana Allah menciptakan onta yang membutuhkan rumput yang membutuhkan air. Akhirnya wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Karena membutuhkan rumput membutuhkan air, maka Allah juga menyuruh kita untuk mengangan-angan, melihat dengan angan-angan kepada langit. Bagaimana langit itu diangkat tanpa adanya katrol, apa adanya gantolan dari atas, tanpa adanya tiang dari bawah yang menyanggahnya. Nah, setelah itu dari langit atau dari mendung turunlah hujan. Hujan yang pertama biasanya ada di gunung, menciptakan aliran-aliran sungai. Maka Allah menciptakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu didirikan, gunung-gunung ditancapkan di bumi. Selanjutnya
Allah juga air mengalir dari gunung. Allah menerangkan wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu digelar, bagaimana Allah menciptakannya. Jadi kita disuruh angan-angan tentang penciptaan hewan, makannya hewan, sampai dari hujan, sampai dari gunung, bagaimana mengalirnya air dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya juga ada surat Al-Imran yang berbunyi inna fi ayat berapa ini, ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di sini menerangkan ayat 190 ini menerangkan tentang penciptaannya langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana pergantian siang dan malam. Ketika siang datang, malam menyingkir. Ketika malam datang, siang menyingkir gantian. Nah, semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulul albab. Nah, ulul albab itu siapa? Di sini dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ila akhirih. Jadi adalah orang-orang yang mampu memikirkan, mentafakuri tentang Allah, tentang ciptaan Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, bagaimanapun tetap ingat kepada Allah. Itulah ulul albab. Jadi surat Al-Imran tentang kita harus memikirkan tentang ciptaan-ciptaannya Allah. Selanjutnya ada surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna ada lagi surat Al-Ankabut ayat 19 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru kaifa yubdil khalqa summa yu'iduh inna dzalika 'ala Allahi yasir qul siru fil ard fanzuru kaifa bada'al khalqa summa Allahu yunshi'un nas'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Nah, di sini Allah menerangkan tentang apakah mereka enggak mau melihat bagaimana Allah menciptakan, Allah memulai manusia, memulai makhluk, lalu dikembalikan lagi ke asalnya, yang asalnya mati dihidupkan, yang asalnya hidup dimatikan lagi, dan nanti ketika ba'as juga dibangkitkan, dihidupkan lagi. Nah, sebenarnya semua itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini karena banyak orang-orang kafir yang mengira bahwa ba'as itu tidak mungkin. Karena apa? Karena di situ sangat tidak mungkin kata mereka. Tapi Allah membantahnya. Di sini inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya semua itu bagi Allah adalah perkara yang mudah. Karena apa? Allah menciptakan dari sperma yang kecil, menciptakan manusia, menciptakan hewan dan lain sebagainya. Nah, dari situ lalu mereka mati, hancur. Nah, untuk mengembalikan lagi sebenarnya sangatlah mudah karena hanya mengembalikan sesuatu yang sudah pernah jadi. Maka itu sangat mudah. Maka Allah mengatakan qul siru fil ard fanduru kaifa badal khalqa summallahu yanshi'u atal akhirah. Jadi kita disuruh supaya Allah fanduru, mesti pakai kata unduru. Nadhar itu melihat dengan berangan-angan. Bagaimana Allah menciptakan semuanya, lalu dimunculkan, lalu dikembalikan lagi, dimunculkan lagi, itu sangat mudah bagi Allah. Jadi seperti itu. Nah, untuk implementasi konsep belajar mengajar di sini, implementasi perlu diketahui adalah sesuatu pelaksanaan, sesuatu realisasi dari sebuah ayat-ayat tadi. Jadi di sini yang pertama, satu, anak didik maupun pendidik haruslah mampu membaca dan mengkaji. Ya, sesuai dengan ayat-ayat tadi, intinya adalah kita membaca dari kata iqra, ma'ruf banduru, kita disuruh berangan-angan, melihat, siru fil ardi, suruh study tour, berkeliling-keliling di bumi, fantasiru fil ardi, jadi berkeliling mencari pengalaman di bumi. Yang kedua, guru mengajak sendiri untuk melihat keagungan dan kebesaran ciptaan Allah. Jelas inna fi dzalikal ayatil ulil albab, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Yang ketiga, hendaknya seorang guru dan seorang didik memperdalam ilmunya. Nah, jelas utamanya ilmu agama, dan yang kedua ilmu dunia. Yang keempat, hendaknya pendidik
mengajarkan dan mengingatkan anak didik untuk selalu berzikir dan berpikir. Jelas tadi sudah dijelaskan, Iqra, Fandur, dan seterusnya. Yang kelima, guru anak didik selalu melakukan riset, observasi lapangan. Nah, harus mencari bukti-bukti konkret untuk menyimpulkan sesuatu, yaitu fantasiru fil ardi, jadi disuruh menyebar di bumi, mencari bukti-bukti, mencari fakta. Akhirnya setelah mencari bukti dan fakta tadi, ditemukanlah fasir fa'ardi waqduru. Kita disuruh melihat dan menyimpulkan akhirnya apa yang bisa kita ambil pelajaran. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya ilmu agama, dan yang kedua ilmu dunia. Yang keempat, hendaknya pendidik mengajarkan dan mengingatkan anak didik untuk selalu berzikir dan berpikir. Jelas tadi sudah dijelaskan, Iqra, Fandur, dan seterusnya. Yang kelima, guru anak didik selalu melakukan riset, observasi lapangan. Nah, harus mencari bukti-bukti konkret untuk menyimpulkan sesuatu, yaitu fantasiru fil ardi, jadi disuruh menyebar di bumi, mencari bukti-bukti, mencari fakta. Akhirnya setelah mencari bukti dan fakta tadi, ditemukanlah fasir fa'ardi waqduru. Kita disuruh melihat dan menyimpulkan akhirnya apa yang bisa kita ambil pelajaran. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.